kitab Tarikh Dimashq, dalam kitab Tafsir At-Tabari, Ibnu Asakir mengungkapkan kisah yang begitu sangat merenyutkan hati ketika Isa alaihi salam bersama sahabatnya di saat keduanya berjalan menuju tepi pantai. Keduanya pun hanya memiliki 3 buah roti. Duduklah keduanya, Nabi Isa alaihissalam bersama temannya. Lantas dari 3 itu kemudian dimakanlah 2 roti, tersisa 1. Berjalanlah dengan pamit Isa alaihissalam, Nabiullah, menuju ke tempat sungai untuk membersihkan mulutnya. Namun ketika balik, dijumpai orang yang mengikutinya itu tidak menyisakan makanan, padahal bila itu jumlahnya 3 dan dimakan 2, maka tersisalah 1. Akhirnya Nabiullah Isa bertanya, wahai sahabatku, siapa yang memakan 1 potong roti lagi? Kalla, bukanlah aku yang makan, wahai Nabiullah Isa. Berjalanlah Nabiullah Isa, kemudian di hadapannya banyak kijang, yang dibawa bersamaan dengan kijang itu anak-anak kijang. Dipanggillah anak-anak kijang itu, kemudian disembelih oleh Nabiullah Musa dan dipanggang bersama dengan sahabatnya tersebut. Kemudian disodorkanlah daging panggang kijang itu, makanlah, tapi dengan syarat jangan engkau makan tulang belulangnya. Ketika makanan itu disantap habis, di hadapan sahabatnya Nabiullah Isa berkata, wahai sahabatku, kumpulkan tulangnya. Aku akan meminta kepada Allah Sang Pencipta menghidupkan anak kijang tersebut dalam kehidupan awalnya. Dengan izin Allah disentuh tulang itu dan akhirnya berubah menjadi seekor anak kijang kembali. Terbelalaklah sahabat, wahai Isa, ini adalah mukjizat yang begitu sangat bagus dan besar. Bertanyalah Isa alaihissalam, katakan padaku dengan sejujur-jujurnya, siapa yang makan 1 roti tersebut? Kalla, tidaklah, bukanlah aku. Berjalanlah lagi di hadapan pantai. Nabiullah Isa dengan izin Allah bisa berjalan di atas laut. Berdecak kagumlah sahabatnya, wahai sahabatku, mukjizat yang Allah berikan kepadaku, silakan jawab pertanyaanku, siapa yang memakan 1 roti tadi? Kalla, bukan aku. 2 kali peristiwa mukjizat yang dihadapkan kepada pengikut Isa alaihissalam memungkiri, bahkan tidak mau berkata jujur, padahal dia adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Berangkat dalam sebuah perjalanan, Isa alaihissalam mengambil tanah, kemudian diangkat dan dicampur dengan debu, meminta kepada Allah sebuah mukjizat. Berubahlah tanah dan debu itu menjadi batu-batuan yang berubah menjadi emas. Berkatalah Isa alaihissalam kepada sahabatnya, emas ini kita bagi 3, 1/3 untukmu wahai pengikutku, sahabatku, 1/3 untuk aku, dan 1/3 buat orang yang memakan 1 potong roti. Sang pengikutnya akhirnya berkata, wahai Isa, andaikan aku berterus terang memberitahukan engkau siapa yang memakan roti tersebut, bisakah aku mendapatkan hak? Bisakah dia yang memakan roti itu mendapatkan haknya 1/3 dari emas? Silahkan. Akhirnya dia baru berkata jujur, akulah yang memakan 1 potong roti itu, wahai Isa alaihissalam. Nabiullah Musa akhirnya meninggalkan pengikutnya yang tidak jujur itu. Ambil semuanya untukmu dan aku tidak perlu 1/3 emas itu. Dengan rasa serakah, dengan sifat yang tamak, akhirnya dia meninggalkan Nabiullah Isa, menuju pulang. Namun Allah memiliki takdir yang berbeda terhadap orang yang serakah, terhadap orang yang tidak jujur.
alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk berkata jujur, karena jujur itu mendatangkan pahala, dan pahala mengantarkan dirimu kepada surganya. Di tengah jalan, sahabat Isa alaihissalam itu menjumpai perompak 2 orang, yang kemudian diambillah emas itu. Namun sebelum diambil ada sebuah kesepakatan untuk dibagi 3, 2 perompak dan 1 pengikut Isa alaihissalam. Namun siapa yang tahu, setiap hati yang memperbuatkan emas itu sudah merencanakan membunuh satu sama lain. 2 perompak ini akhirnya meminta kepada pengikut Isa, kami amanahkan kepada kamu untuk membeli makanan untuk kami berdua dan bertiga. Silahkan pergilah ke pasar, ini uangnya. Pengikut Isa akhirnya datang ke pasar. Namun karena sifat serakahnya, timbul rencana untuk membunuh kedua perompak itu dengan memasukkan racun kepada makanan yang dia beli. Namun lihat kepada niat 2 perompak, dengan serakah dan tamaknya pun akhirnya bersekongkol. Bila pengikut Isa itu datang, kita hantam langsung kepalanya dan kita penggal. Akhirnya berakhirlah ketiga-tiganya tewas. Yang 1, yang 2 tewas lantaran racun, dan yang 1 tewas lantaran dipenggal. Akhirnya emas itu kemudian tak seorang pun mendapatkannya. Inilah kehidupan dunia yang kalau kita kejar dengan sepenuh hati tanpa mengingat Allah dan akhirat, semuanya akan berada dan bernilai kosong di hadapan kita.